legen gitu ya, detil. Coba bilang saya enggak kayak gitu. Karena mau di mati-matian rajin juga nggak bisa gitu loh. Itu kualitas-kualitas yang diharapkan oleh tatanan sosial gitu, bahwa perempuan harusnya anggun, perempuan harusnya cantik, bersih gitu. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan tuh perempuan yang cantik, bersih gitu ya, belum pernah menemukan. Karena apa? Kalau misalnya ketika dia merawat anak, ngompol terus, kapan bersihnya gitu ya? Diopolin terus. Kalau dia harus bersih gitu ya, nggak mungkin gitu. Itu adalah pelekatan-pelekatan yang dikonstruksi gitu ya, diatur gitu oleh kultural dan ini tatanan sosial, bahwa perempuan harus anggun, perempuan harus cantik, harus bersih, harus penurut gitu. Itu adalah yang berhubungan dengan femininity gitu. Jadi itu diciptakan, bukan dari sononya itu lebih ke sesuatu yang dilekatkan gitu. Kalau yang dari sononya itu ya perempuan bisa melahirkan, bisa menyusui, bisa menstruasi, itu baru dari sononya gitu. Itu yang baru kodrat gitu. Seperti itu. Mungkin masih bingung atau gimana? Terus pertanyaannya? Iya. Silakan. Ada pertanyaan atau tanggapan lagi? Atau Mas Alani masih mau menambahkan? Atau cukup? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arhan dari Bandung. Saya mau menanyakan tentang ini istilahnya perbedaan yang diberikan oleh publik terhadap perempuan gitu. Contohnya di layanan publik ada perbedaan gerbong kereta atau perbedaan tempat parkir, lahan parkir bagi perempuan. Untuk kaum feminis atau contoh lain-lainnya ya, untuk kaum feminis ini dipandang sebagai bentuk pembelaan terhadap hak atau justru sebuah bentuk underestimate terhadap perempuan itu sendiri. Nggak tahu tuh ya. Maksudnya kaum feminis banyak ya. Paling ini ya, ini kan sekarang kan ada kaum feminis dan saya tahu tuh jawabannya. Ya saya nggak tahu ya. Tapi saya punya jawaban sendiri kalau tentang pembedaan gerbong gitu ya, kemudian ada parkir khusus ladies gitu ya. Saya sih merasa itu ya sangat bagus ya, karena itu kan untuk keselamatan juga ya. Keselamatan apalagi saya di gerbong yang campur gitu, itu kan kayaknya hampir 85% perempuan tuh pernah mengalami pelecehan ya. Saya sendiri itu udah bukan cerita baru gitu ya. Jadi ketika ada pemisahan gerbong gitu ya, itu sangat positif gitu, karena bukan berarti dia lemah maka dipisahkan, kan bukan, tapi dia sering mengalami kejahatan gitu ya, maka itu kan sebenarnya upaya perlindungan gitu loh. Atau saya sih berharap ada juga angkot yang jadi nggak mungkin juga ya. Karena memang mengerikan gitu ya, dan pelecehan itu bukan karena dia muda, bukan karena dia cantik, bukan karena dia berbaju terbuka, bukan masalah itu gitu. Pelecehan terhadap perempuan itu ya karena dia perempuan gitu. Saya misalnya sudah berjilbab dari SMA kelas 2, apa terhindar dari pelecehan? Enggak tuh, tetap aja gitu. Jadi memang ketika misalnya ada pemisahan gerbong, kalau buat saya sih itu suatu hal yang melindungi gitu. Kemudian tadi yang tentang parkir untuk perempuan misalnya, kan ada semacam asumsi gitu ya, bahwa perempuan tuh pengendara yang buruk gitu ya. Itu juga ternyata ada penelitiannya tuh, saya pernah baca di Yahoo. Kenapa perempuan itu dianggap sebagai, nggak tahu itu memang ada buktinya atau enggak sih, saya juga nggak ngerti ya. Karena katanya sih perempuan itu multitasking, jadi dia di rumah banyak kerjaan gitu ya, kemudian dia misalnya ngantor juga, jadi dia tuh dalam satu terpecah gitu, jadi harus menyelesaikan banyak kerjaan gitu. Jadi ketika di jalan, katanya ya, kayak kata penelitian Yahoo itu, ya gitu, jadi dia serba ingin segera gitu loh, ingin segera sampai, ingin segera tiba di mana gitu. Karena misalnya dia lagi kerja jemput anak, ya dia ngebut gitu ya, jemput anak balik lagi ke kantor misalnya.
kayak teman saya ke pasar dulu gitu ya. Dari kantor dia jemput anak ke pasar dulu beli payung, beli apa buat di rumah. Kebayang dong maksudnya begitu banyak hal yang harus dilakukan dalam sekali jalan gitu. Itu menyebabkan dia distracting gitu ya. Nah, saya tadinya sih nggak ngerti juga ini apa sih maksudnya park for ladies gitu ya. Ternyata kan parkir kendaraan yang dekat dengan pintu ini ya, pintu masuk utama gitu. Ya kalau diparkir bawah tanah gitu kan suka ada apa sih namanya? Menuju supermarket misalnya, ya menuju mallnya gitu. Nah, kenapa dibikin ya itu biar memudahkan, jadi parkirnya itu deket-deket situ, jadi nggak usah keliling-keliling kemana gitu loh. Sebetulnya sih valet parking juga cukup sih kayaknya, cuman mungkin lebih mahal. Tapi ya di situ saya melihat di mall-mall tuh sudah banyak fasilitas itu gitu ya. Dan sebetulnya nanti ada hubungannya dengan space and gender gitu, misalnya konstruksi bangunan di mana misalnya mall gitu ya, kantor itu kan seharusnya ada ruang untuk kompromi, misalnya di kantor misalnya. Kalau di negara maju seperti Swedia misalnya, di mana apa sih namanya pelayanan terhadap publiknya sudah baik gitu ya, di situ selalu ada ruang untuk ibu, jadi ibu bekerja tapi masih menyusui gitu ya, itu ada ruangan khusus gitu loh. Ada ruang khusus, kemudian dia breastfeeding gitu, dimasukin ke botol, nanti dimasukin kulkas, nanti dikasih sama anaknya pas nanti malam misalnya gitu. Atau misalnya di mall itu saya pernah lihat di Kiwo kalau nggak salah ya, itu ada di toilet itu ada khusus untuk mengganti popok misalnya gitu. Nah itu juga ada hubungannya dengan kepeduli. Jadi feminisme itu tidak melulu apa sih? Persamaan hak gitu ya, atau melawan gitu. Kalau di Indonesia itu kalau buat saya banyak hal yang harus dilakukan itu adalah berkaitan dengan pelayanan dan perlakuan terhadap perempuan, misalnya perempuan yang miskin gitu ya, tidak punya biaya untuk melahirkan gitu. Sekarang sih memang katanya mau disahkan gitu ya, aturan perempuan itu boleh melahirkan gratis, tapi ternyata ada syaratnya, harus ikut KB gitu. Harus ikut KB dan itu pun dapat fasilitasnya kelas 3. Sebetulnya kalau di Indonesia itu feminisme itu karena kan masih tantangannya masih tataran ini ya, tataran mendasar gitu, dimana kalau negara Amerika gitu itu udah tataran-tataran abstrak gitu, maksudnya lebih ke hal-hal yang bukan secara fisik seperti itu gitu. Kalau di Indonesia itu kalau buat saya pemisahan gerbong untuk perempuan gitu, kemudian ruangan yang ramah terhadap perempuan itu harus digalakkan gitu. Atau misalnya di masjid misalnya, di masjid itu atau pesantren lah atau apa ya, yang dimana di situ tuh selalu berhubungan dengan laki-laki misalnya, itu harus ada pemisahan yang manusiawi gitu. Karena saya sering ya beberapa kali, nggak sering sih, beberapa kali lah menemukan masjid yang gede gitu ya masjidnya, tapi itu pasangan perempuannya itu nyempil di pinggir dan kumal gitu loh. Saya tuh sering bertanya ini apa maksudnya sih gitu. Bahkan ada masjid yang apa ya namanya, di situ tidak disediakan mukena gitu ya, tidak disediakan tempat khusus gitu loh. Atau mungkin di sana pernah kejadian apa sih namanya, ruang untuk jemaah perempuan itu dipersedikit ke belakang gitu. Jadi yang laki-laki itu diperluas sampai ke 3/4-nya gitu, sehingga perempuan itu lebih banyak di luar gitu. Banyak hal yang kalau nanti berkaitan dengan gerakan gitu ya, itu adalah kalau di Indonesia itu lebih ke masalah-masalah pelayanan gitu. Atau misalnya sampai hari ini pelayanan di rumah sakit itu masih buruk kan, makanya tingkat kematian ibu melahirkan itu di Indonesia masih tertinggi kedua atau ketiga gitu ya, karena memang pelayanannya buruk gitu, sanitasinya, masalah higienisnya gitu, itu tuh apa ya, sesuatu yang harus diperhatikan gitu. Jadi kalau misalnya dengan gerakan feminisme, kita tidak melulu masalah saya boleh mengangkat berat yang sama berat dong, mengangkat beban yang sama berat dong, dengan akhirnya bukan cuma seperti itu gitu. Jadi banyak hal yang masih menjadi ruang untuk kaum feminis itu untuk bergerak di situ, terutama kesehatan gitu ya. Masih banyak inilah masalah gitu. Mungkin itu ya jawabannya. Iya, ada lagi mungkin. Jadi saya pengen ini soal perempuan nyetir itu, saya punya pengalaman.
pengalaman baik. Jadi saya punya kawan yang perempuan, tapi dia bisa menggunakan mungkin lapangan badminton separuh 3/4-nya hanya untuk muter. Oh. Jadi justru sangat ahli sebenarnya. Ya silakan, ada pertanyaan. Kalau enggak mungkin saya pengen ada satu nih, Teh. Boleh nanya ya? Ya boleh dong. Terkait masalah tafsir mungkin terhadap teks-teks ajaran agama yang seringkali dianggap oleh para aktivis feminis sebagai merugikan perempuan. Nah, menurut Teh Ani sendiri solusinya apakah mufasir yang atau mengkaji teks-teks tersebut harus lebih banyak perempuan atau bagaimana? Karena bisa aja mungkin dibalik ininya ya pernyataannya. Kalau sekarang disebut teks-teks yang tafsir terhadap teks itu sangat pro laki-laki karena banyaknya penafsir itu laki-laki. Kalau penafsirnya perempuan nanti pro perempuan gitu. Ya kira-kira seperti